Berapa kali lu lihat isu soal split bill itu selalu ada di sosial media? Ya kan, recycling terus. Menurut lu kenapa, Mel? Kenapa sering banget perdebatan tentang dua gender ini kita temui di sosial media gitu? Dengar-dengar cewek itu kalau beli barang katanya lebih mahal daripada barang-barang cowok. Nah, menurut lu ini fair atau sebenarnya ini justified? Karena sebenarnya cewek itu kan annoying, makanya dihukum dengan cara seperti ini. Menurut lu yeah. Oh, dari cowok. Dia bilang kayak, lalu apa kabar dengan ladies night, ladies parking, mau disetarakan juga? Lu tau gak kenapa namanya kerja Rodi Anyar Panarukan itu? Tadi karena gak dibayar. Bukan. Apa? Hey, selamat datang kembali di Unfiltered, sebuah segmen dari Big Alpha yang ngebahas ekonomi, bisnis, dan keuangan bersama gua, Vincent. Dan kali ini ada yang berbeda karena teman host gua kelihatan berbeda kan? Ya kan? Kalau kalian nggak sadar, bedanya sama Tirta adalah dia bisa jalan. Ya, benar. Dan perkenalan diri dulu. Oke. Hai, gue Vincent dan gue Amel. Kalian pasti familiar sama itu. Enggak. Kita enggak ada crossover di sini ya. Oke. Untuk beberapa minggu ke depan gue bakal ditemenin sama Amel karena Tirta lagi perjalanan umroh ya gitu. Semoga dia kembali. Subhanallah. Semoga kembali. Dalam keadaan selamat, ya kan, dan jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Itu kan? Doa-doanya dihijabah. Dan ya buat kalian yang belum subscribe, belum put lonceng notification, tolong subscribe, notification, komen-komen supaya dapat update mengenai episode terbaru, ya. Yes. Oke. Nah, mumpung sekarang kita cowok sama cewek, ini seru kalau misalnya kita ngebahas juga tentang. Lu yakin nggak misgender gue? I had to ask. Iya. Gue assuming lu cewek. Ya okay, kan? sure. Cewek. Karena kita cewek dan cewek. Lu ngerasa gak sih akhir-akhir ini tuh perselisihan antara dua gender ini tuh semakin tebal? Ya gak sih? Dipertebal misalnya. Lu berapa sebelumnya enggak? Sebelum-sebelumnya mungkin karena karena ini topik yang menarik ya, cowok cewek gitu ya, perselisihan. Adri sendiri bilang kayak mungkin one of these days kita akan mengakhiri isu soal racism gitu ya, tapi kayaknya perselisihan cowok cewek ini nggak akan selesai gitu kan. Kali lu lihat? Lu quote sumber yang tepat sih untuk betul, ngomongin isu cewek-cewek. Stand up comedian. Berapa kali lu lihat isu soal split bill itu selalu ada di sosial media? Ya kan, recycling terus gitu kan. Menurut lu kenapa, Mel? Kenapa sering banget perdebatan tentang dua gender ini kita temui di sosial media gitu? Karena perbedaan cewek dan cowok tuh yang paling kelihatan. Really? Sekarang physically. Physically yang paling kelihatan. Ya sekarang ada lines-nya agak blur gitu ya. Tapi ya kayaknya dari dulu udah dikotak-kotakin gitu. Ya apalagi dengan isu feminisme, ya kan, gitu. Movement ini tuh makin lama makin gencar gitu kan. Terus ada feminisme, ada anti feminisme lagi sebagai reaksi dari tersebut gitu ya. Ada juga kelompok yang lebih ekstrim lagi. Apa itu? Pro feminisme tapi anti men's right. Anti men's right, ada ya, gitu. Itu lebih seru, tapi kayak nanti aja. Kayak nanti aja. Nah, ini sebenarnya kita pengen ngebahas dari sisi ekonomi gitu ya. Katanya dengar cewek itu kalau beli barang katanya lebih mahal daripada barang-barang cowok, barang-barang FMCG, barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, menurut lo ini fair atau sebenarnya ini justified? Karena sebenarnya cewek itu kan annoying, makanya dihukum dengan cara seperti ini. Menurut lo deserve gak ini? Mungkin secara general konsensus bener. Karena gue ngelihat sebenarnya kan baju-baju cewek malah kadang secara bahan ya, raw material itu lebih sedikit dibanding sama baju cowok. Iya gak sih? I mean, lu beli bikini di butik mana di Bali compare tuh sama Speedonya cowok atau celana renangnya cowok, celana surfing yang lebih banyak bahannya lebih mahal. Itu ini kan simple unit economics ya. Betul. Material yang dipakai lebih sedikit, kok bisa lebih mahal. Jadi dari situ aja kita bisa ngededuksi sendiri gitu. Oh, barang-barang cewek kayaknya emang lebih mahal gitu dibanding barang-barang cowok. Deodoran, nggak tahu spesifik kenapa buat cewek. Ya mungkin beda ya kulit cewek sama kulit cowok dan lebih mahal.
Ini ada fenomena sendiri Mel, katanya ini disebutnya pink tax. Nah ini sendiri menurut gue udah misgender sih. Pink tax. Karena diasosiasikan pink itu warnanya pink. Warna cewek. Tapi nggak apa-apa kan? Cowok pakai warna pink sebenarnya. Nggak masalah gitu. Gak masalah. Tapi dari penamaan. Tapi lu digebukin nggak? Kenapa? Kalau gini, gue juga punya pengen punya misi gitu buat anak gue. Anak gue kan cowok. By the way gue udah punya anak ya. Gitu. Cowok. Gue juga pengen punya misi bahwa anak gue kalau mau pakai pink ke sekolah akan gue bolehin. Mantap nggak tuh? Boleh. Tapi kalau gue tahu anak gue digebukin, nah itu lain cerita. Pakai baju hitam aja sih. Iya, itu lain cerita. Jadi sekarang gue tanya ke lo, lo oke kan dengan pakai baju pink? Oke, gue punya berapa warna. Tapi kalau lo digebukin orang? Gue bales kan udah. Oh iya, oke. Pink tax, balik lagi ke pink tax ya. Jadi istilah ini dipopulerkan di 2015 New York City Department of Consumer Affairs bikin studi ke 794 produk yang dijual untuk konsumen segala usia. Di sini ketemu kalau barang-barang yang dijual khusus ke wanita itu lebih mahal. Produk perawatan kesehatan lebih mahal 8%. Pakaian dewasa yang lu bilang tadi 8%. Pakaian anak 4%, mainan aksesoris 7%, produk perawatan pribadi 13% termasuk sama tadi deodoran gitu ya. Nah ini kan lumayan gede nih ya gapnya gitu kan. Dan ada yang sampai 13%. Double digit. Iya, double digit gitu. Dan katanya kalau kita coba untuk tarik dari persepsi brand, mereka bilang bahwa untuk produk-produk yang khusus untuk wanita katanya desainnya berbeda. Lalu ada campuran material yang berbeda gitu ya. Nah, habis itu pink tax ini sebenarnya juga ternyata gue salah ngomong. Dari 1980 sudah ada istilahnya. Tapi ini tadi penelitiannya tahun 2015. Nah, katanya kenapa barang-barang cewek itu lebih mahal rata-rata? Karena tadi katanya brand itu mengeluarkan desain yang berbeda, gitu kan. Jadi ada biaya tambahan karena desainnya berbeda, packagingnya berbeda, terus raw material yang digunakan juga berbeda gitu. Which is sebenarnya akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan lagi karena artinya untuk semua produk baseline-nya itu adalah mengacu ke kebutuhan cowok, iya kan? Betul. Itu yang nggak adil kan sebenarnya kan. Ini sesuatu yang kayaknya perlu kita address duluan sebelum gue lompat ke opini radikal gue itu ya. Jadi pertama-tama dunia ini memang awalnya tidak didesain untuk perempuan. Pemimpin biasanya laki-laki, influence dan juga dari sisi pengambilan keputusan kebanyakan dilakukan oleh laki-laki. Jadi memang dipimpin oleh laki-laki dan dibuat untuk laki-laki. Jadi emang dari awal sudah didesain tidak fair dan didesain untuk jadi predatory ke perempuan. Bahwa seolah-olah perempuan butuh sesuatu yang berbeda. Ternyata ketika di market seperti itu hasilnya lebih menguntungkan buat dunia. Yes. Jadi masalahnya itu ada dua, sistemik dan kultural. Keren banget gak gue ngomongnya di sini. Nah. Jadi dari yang lu address tadi Chan, opini radikal gue adalah itu mungkin nanti masalah kulturalnya ya gue address ya. Dari masalah sistemik dulu deh. Tadi lu sebut kenaikan harganya compare to produk-produk general atau produk-produk yang spesifik katanya dipakai untuk pria. Jadi dengan mengkotakkan bahwa ada produk yang kebutuhannya buat pria, kebutuhannya buat wanita, itu juga udah cukup bias ya dari sisi tersebut. Padahal cowok juga pakai 17 in 1 body wash, survive aja. Gue juga kan pernah pakai sebulan gitu, sampo, car wash jadi satu gitu, survive aja gitu. Jadi ini sebenarnya masalah sistemik gitu. Dari awal memang sudah dikotak-kotakan. Nah, melihat lagi ini masalah sistemik gitu. Sekarang kita lihat dunia itu di-influence dan core-nya tuh bahkan ada di teknologi. Untuk mendefine market segmentation, analisa terkait pasar, dan juga bahkan untuk mendesain pricing. Dari suatu produk itu juga kebanyakan menggunakan mesin sekarang. Powered by machine learning, AI, algoritma 4.0 gitu-gitulah. E-budgeting, e-learning gitu. Coklit si apa tuh yang di Cirebon? Apa? Nama sistem Pemda. Aku nggak mau ngomong. Si itulah gitu. Nah, jadi dari sini ketika sudah ada masalah sistemik dan ketika dipower sama teknologi itu kan mikirnya simple. Mereka didesain untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya.
Betul. Teknologi atau kapitalisme itu? Teknologi berbasis kapitalisme 4.0. Oke. Jadi ketika teknologinya diimplementasi, ternyata secara historical nih dari dulu kalau kita nge-push barang yang di market dan ditarget untuk wanita, which is menurut gue predatory banget gitu. Kita akan terus membukukan keuntungan sebanyak X% dibanding produk lain. Karena anyway wanita akan terus beli. Mau harganya jauh lebih mahal juga. Mau harganya jauh lebih mahal, lebih baik untuk semacam dibungkusnya kan semacam ini lebih baik buat kita karena kebutuhan kita sama pria berbeda, dibungkus seperti itu. The way they market the brand, pricingnya juga ternyata tetap kebeli. Akhirnya ketika ini masuk ke mesin, akan begitu terus, malah gue yakin bisa jadi lebih parah. Gitu. Dan berarti mesin-mesinnya ini juga misoginis dong secara nggak langsung ya? Betul. Karena mesinnya ditrain dari sistem yang misoginis dari awal gitu. Karena mereka machine kan learning kan hanya belajar dari data yang dimasukin. Hanya belajar dari data yang dimasukin. Ya selama ini gue bayar 13% lebih mahal ya dibanding deodoran lo gitu. Betul. Ya. Berapa by the way? Ya pokoknya segitu. Nah tapi ini juga kalau kita gabungin sama isu gender pay gap makin gak adil lagi ya. Karena kan isu gender pay gap ini udah ada dari lama juga, yang katanya bilangnya wanita itu untuk level yang sama digaji lebih rendah secara rata-rata daripada pria gitu kan. Betul. Udah mah digaji lebih rendah, barang-barang barangnya kebutuhannya lebih mahal. 23% rata-rata Risdi. Jadi wanita 23% lebih murah. Dari survei BPS. Ini BPS yang ngeluarin ya? Oke. Mereka 20% lebih murah, tapi harus 23% lebih murah, tapi harus bayar biaya kebutuhan 13% lebih mahal. Untuk deodoran tadi. Total ruginya 40% itu hampir gitu. Betul sekali. Wow. Jadi kebayangkan kenapa gue selalu untung gak jadi cewek gue. Terus lu kebayangkan kenapa cewek-cewek yang mulai terbuka sekarang, apalagi cewek-cewek yang melek sama budgeting, cara ngatur keuangan. Mereka itu pasti cewek-cewek yang sekarang female rage-nya itu lagi bangkit banget tuh. Iya. Lagi marah-marah banget gitu. Dan betul. Di TikTok kan lagi banyak fenomena seperti itu. Lo tahu lagunya ini nggak? Paris Palorma kalau nggak salah, judulnya Labor. Nggak tahu. Oh, lo nggak tahu pasti. Jadi cewek-cewek yang even in a happy relationship sama pasangannya, let's say cowok gitu ya, let's assume cowok, meskipun mereka happy gitu, mereka punya pasangan yang ya relationshipnya sehat dan macam-macamnya, tapi habis dengar lagu itu kayak generational trauma. Wah, ibu gue, nenek buyut gue dulu merasa tertindas. Iya. Gara-gara lagu itu. Bukan gara-gara lagu itu, justru lagu itu men-trigger segala liriknya. Perjuangan perempuan supaya satu equality tadi. Ya mungkin bukan equality ya sebutannya. Equality, betul. Gender equality. Ya, bukan equality. Kesamaan hak lah ya, kesamaan treatment. Ya, kesamaan gitu treatment. Dan lebih bukan not necessarily harus sama gitu ya. Betul. Kuli bangunan gitu. Lu jangan mau jadi CEO aja, lu juga harus mau dong jadi kuli bangunan gitu. Ya kalau misalkan emang situasinya dire dan ada banyak cewek yang juga pengen jadi kuli bangunan ya sah-sah aja gitu. Sah saja. Gitu. Oke, tapi kan ya betul-betul. Ada survei kata data, katanya cewek lebih baik dari cowok untuk mengelola keuangan. That's how you survive actually. Dengan salary yang lebih kecil, harga yang lebih mahal, tapi dia tetap bisa survive karena the way mereka kelola keuangan itu lebih baik gitu ya gitu. Itu kayak general konsensus. Satu. Menurut lu itu bener atau enggak? Tapi menurut lu sendiri cewek lebih baik dalam mengelola keuangan daripada cowok apa enggak? At least di case gue iya. Jadi di rumah tangga gue sendiri itu kayak we run the business lah. Suami gue jadi CEO yang punya vision mau ini, tapi dia bukan dia sucks mengelola keuangan ya gitu. Tapi kayaknya gue pengen fokusin dia sibuk cari duit aja. Meskipun gue juga kerja di sini. Tapi posisi gue pengen mengalokasikan posisi di rumah tangga gue, dia yang sebagai manajer keuangannya. Gue sebagai manajer keuangan, COO lah, CEO di rumah tangga. CFO/COO/
CHRO yang memperkerjakan orang lain untuk handle ini. Tapi in a sense itu bener Chen, karena gini, ketika secara statistik juga bener, karena ibu rumah tangga kebanyakan ya, ini gue ngomong anekdotal aja, karena gue nggak tahu angkanya berapa, tapi ibu rumah tangga pasti jago ngelola keuangan, karena ya mereka yang tahu harus masak apa, tukang sayur harganya berapa. Betul. Gitu. Mereka lebih sering di rumah. Lebih tahu kebutuhan rumah seperti Betul. apa dan diturunkan ke anak perempuannya terus begitu. Iya. Jadi generational features jadinya. Iya kan? In a sense iya. Iya gitu. Itu tapi bisa jadi juga karena ini ya, karena bukan karena pilihan gitu. Iya. Karena akhirnya harus. Karena tadi patriarki. Wah. Patriarki. Tapi kita nggak akan ke sana. Nggak. Kalau kita mau coba untuk rilis atau ngelihat sumber datanya gitu ya, beberapa hal yang membuktikan cewek itu lebih jago manage keuangan daripada cowok. Itu katanya ada penelitian di Australia, katanya sebagian besar kepemilikan kartu kredit itu lebih dari 50% gitu ya, itu dimiliki oleh pria dan tendensi untuk gagal bayarnya itu lebih besar. Gitu kan. Itu salah satu data yang support nosi tersebut gitu ya. Okay. Lalu ada juga penelitian dari tahun 2000 sampai 2007 di US gitu, katanya wanita yang mengelola portfolio itu ketika terjadi krisis itu ruginya lebih sedikit daripada cowok gitu ya. Oke. Nah, lu tahu title kerjaan gue sekarang apa? Nggak peduli. Oh nggak peduli. Oke. Sorry. Bentar gue lagi ngomong. Gue punya kesempatan buat bragging di sini. Gitu. Nah, sebentar habis itu. Nah, terus habis itu artinya wanita itu dinilai lebih, mungkin bukan risk averse, tapi mereka cenderung sedikit untuk mengambil resiko. Gitu kan. Risiko yang lebih besar itu mereka lebih kayak lebih bisa menahan diri gitu ya. They are more in control. Betul. Jadinya. Terus yang kedua, laki-laki dengan testosteronnya itu cenderung untuk punya keinginan untuk cenderung overconfidence. Punya overconfidence gitu ya, dengan testosteron yang besar. Oh, gue pede banget. Biasanya botak sih. Ya itu juga. Ya. Terus habis itu. Tapi bagus kan? Ya. Testosteron besar, botak, level PD-nya tinggi. Betul. Wah, nah itu ya. The worst kind close of the door ya kan. Nah, terus habis itu karena mereka cenderung overconfidence, maka keputusan keuangan yang mereka ambil itu lebih agresif. Gitu. Nah, itu makanya mungkin dalam mengelola keuangan tuh lebih dibutuhkan orang yang lebih detail gitu ya. Terus habis itu dibutuhkan juga yang lebih hati-hati. Mungkin kayak berpikir 2-3 kali lebih banyak sebelum mengambil keputusan gitu ya. Nah, itu fitur yang sebenarnya dimiliki oleh perempuan katanya gitu, dibanding cowok. Tapi apakah fitur tersebut naturally atau itu sebenarnya wired? Kita nantikan di episode selanjutnya ya. Nah, ngomongin soal perempuan sama cowok tuh nggak ada habisnya ya gitu. Ini kan kita ngomongin masyarakat Indonesia aja. Sebentar. Wah, jagoan kita mau ini. Baca komen dulu. Kita baca komen dulu nih soal si pink text itu gitu kan. Ada komen dari Aldila Fitri gitu ya. Dia bilang katanya, iya sebel banget perkara pisau cukur, astaga pakai embel-embel aman untuk kulit sensitif dan bla bla bla. Very relatable. Padahal pisau aja ya nggak sih? Pisau aja. Masa pisaunya kalau ketemu sama kulitnya cewek lebih, oh iya deh gue lebih hati-hati, nggak juga ya, kan? Enggak. Gitu. Pisau aja. Ya. Itu benar. Baby text juga ada, katanya kaos kaki bayi harganya 50.000 sedangkan kaos kaki dewasa harganya 15.000. Iya. Ini tuh mereka capitalizing on orang atau orang tua akan melakukan segalanya untuk anak. Gitu ya. Kan. Dan terutama yang ditarget untuk barang-barang bayi kan ibunya yang sama anaknya terus-terusan kebanyakan nggak tega. Gitu. Kalau bapaknya kan udahlah karunggoni aja gitu, nggak usah beli kaos kaki gitu kan. Nah tapi ada juga yang kontra nih Mel, katanya dari cowok dia bilang kayak lalu apa kabar dengan ladies night, ladies parking, mau disetarakan juga. Petty banget jadi cowok. Gue sebenarnya punya jawaban panjang untuk komen dia, tapi kayaknya kita lanjut di episode lain. Ya, ini we're watching. Ini petty ya gitu, tapi ya ladies night sebenarnya ya udahlah next nanti aja. Nah, kita juga kemarin bikin satu konten nih Mel, mengenai fenomena warga plus 62 nih. Ternyata kenapa banyak terjadi kasus-kasus korupsi,
OTT yang katanya sistemik gitu ya di tempat kita gitu, yang katanya hanya terjadi di level elit, di level parpol gitu ya, di level presiden, kementerian dan lembaga negara lainnya. Ternyata bibit-bibitnya sudah ada dari level yang di bawahnya. Oke. Gitu. Staffnya. Jadi ada fenomena grassroots ya, cukup Oh, grassroots gitu ya. Kemarin tuh gue ada foto di mana kayak pemerintah lagi bangun rel kereta gitu ya. Itu besinya hilang, Pak. Waduh. Besinya Bu dimaling. Sebentar. Lagi konstruksi. Dimaling di Loak gitu ya? Iya, nggak tahu mau diapain. Buat bangun rumah atau buat bener, apa bener. gitu kan. Ini kayak Gue langsung mikir di Loak aja itu. we cannot have nice things ya sih. Dia kan mau bikin rel We don't kereta, deserve nice things. Jembatan Suramadu dulu ada kasusnya. Kenapa? Kan. Jembatan Suramadu untuk konstruksi kan itu bautnya katanya di Lepas-lepasin. Iya. Coy itu jembatan Ya, coy. makanya. Orang lewat sana terus ya. Iya, makanya nggak peduli kan sebenarnya. Oh iya, gitu. betul. Lalu misalnya paling gampang, ini yang kasus yang paling sering terjadi, bantal wush. Bantal. Wush itu baru. Tunggu. Wush itu kan udah difilter, harganya 200 berapa? 50.000 ya kalau nggak salah. 200 ribuan lah. 200.000. Orang yang mampu bayar 200.000 untuk perjalanan ke Bandung, Jakarta. nyuri bantal. Ya. Tidak mengenal piring KFC. Itu gua belum tahu piring KFC gimana? Sampai ganti ke piring kertas itu gara-gara dicuri. KFC ganti ke piring Gimana kertas. bawahnya ya? Enggak, maksud gua Dicuci dulu. Dicuci dulu. Dijual di kamar sih. Dijual di e-commerce. Wow. Wah, terbaik ya, ini kan nih orang kita Indonesia. geleng-geleng ya. Ya kan ini tuh Terbaik udah. orang Indonesia. Jadi bukan hanya perilaku orang kaya, tapi ya lu bilang tadi bukan hanya perilaku orang miskin, tapi ini tuh udah apa pandemik nih. Pandemik orang nyolong ini udah kayak penyakit tau nggak? Itu harusnya masuk salah satu ini nih neurodivergent kind of situation gitu ya. Spektrum. Iya, ini tuh scavenger. Iya. Gitu. Scavenger. Hah? Di TK juga Al-Quran dicuri. 7.000 Al-Quran oh bukan di TK dicuri. Tapi at least untuk mungkin maksudnya yang dicuri Al-Quran kan. Tapi Al-Quran kan dibaca, ya kan. Al-Quran dibaca? Iya, tapi kan untuk syiar agama mungkin. Oh iya, tapi betul, kan caranya betul. salah, tidak Iya, juga nyolong tidak. dari TK. It's a Robin Hood kind of situation sih sebenarnya. Mungkin, tapi salah. Salah. Tetap salah, mencuri tetap salah gitu ya. Betul. Nah ini, wristbandnya Coldplay. Oh iya, yang harusnya dibalikin Nggak ya. dibalikin. Itu tiketnya kan mahal banget ya. Nggak dibalikin. Nggak dibalikin. Gitu kan. Terus habis itu ada juga, ya wristbandnya tuh pengembaliannya tuh rendah ya. 77%, sedangkan di Tokyo 97%. Oh. Ya. Moral, ini masalah moral. Masalah apa Oke. ini? Kenapa? Dari paling atas sampai paling bawah tuh hobinya nyolong, kenapa? Oke. Sebenarnya gue ada satu cerita yang relatable sih, Apa? Chen. Gue nggak bisa bilang apakah memang pada dasarnya orang Indonesia itu tukang nyolong, atau memang mereka nyolong karena situasinya, yang mungkin secara hukum atau secara sistem permisif itu juga gue nggak tahu. Tapi gue ngalamin sendiri. Lo tahu kan kita punya grup WhatsApp, by the way banyak banget ya, Chen. Dimana di setiap grup WhatsApp gue tuh polisi moralnya. Gue biasanya ngatain orang tuh gitu. Wah, Siap. goblok lu gitu. Mas itu halus hitungan gue. Nah, kemarin gue agak telat bangunnya. Jadi gue harus ke kantor buru-buru karena ada meeting pagi. Ada salah satu ruas jalan yang biasa gue pakai ke kantor itu ditutup sehingga mengharuskan lewat jalur lain yang macet parah. Karena gue naik ojek dan gue nyaris telat, jadi gue ngomong ke abang Gojeknya, "Bang udah naik trotoar aja." Shock right? "Bang udah naik trotoar aja karena trotoar kosong." Di situ kan gue being super Indonesian gitu. Gue nggak peduli keselamatan orang jalan kaki atau apa. Yang penting gue nyampe kantor nggak telat. Gitu. Gue pun bisa begitu ketika situasinya sudah cukup Gitu mendesak. banget. Lu mau bilang lu yang moralnya paling tinggi aja bisa kayak gitu. Bisa begitu. Oh. Ini kan sebagai contoh kenapa gue akhirnya berubah pikiran untuk tidak Jadi menghakimi. Gue tidak menghakimi. menghakimi orang Indonesia. Wah, emang orang Indonesia tuh begitu aja gitu. Iya, emang iya. Karena itu Karena dulu it happens. common. Iya, itu common keluar dari mulut gue dulu. Emang orang Indonesia aja nih begini gitu. Iya. Tapi sejak kejadian itu gue jadi mikir di jalan. Iya. Apa jangan-jangan mereka nyolong itu karena ya
situasinya sudah cukup opresif dan juga hukumnya permisif. Iya. Kita Dan tahu. gue juga itu sih ngerasain hal yang sama. Misalnya gue lagi bawa mobil terus ada motor lawan arah, gitu kan warna-warna. Tapi kalau pas gue lagi naik ojek, Pak udah Pak lawan arah aja. Iya kan? Tuh iya. kan? Wah itu terjadi juga di gue ternyata ya. Bener. Fraud itu ya gitu. Jadi emang kita harus accepting aja bahwa kita itu Asian value kita gitu ya, atau Indonesian value kita emang begitu. Betul. Nah buat yang udah capek tinggal di Indonesia gitu ya, karena orang-orangnya ternyata kelakuannya tukang nyolong ya kan, korupsi, pemerintahnya tidak tegas gitu bodoh ya. amatan gitu. Nah ini mungkin punya beberapa opsi nih Mel, punya beberapa opsi gitu ya, untuk tinggal di luar negeri ya kan. Bukan Timor Leste dong. Ada satu negara destinasi yang menarik nih Mel. Apa? Qatar. Itu bukan negara pilihan pertama yang kayak di kepala orang Indonesia sih kayaknya. Kayak mikirnya itu apa, Amerika, Australia, Singapura, Jepang. Soalnya Kanada. katanya di Qatar tuh ya nikah gratis. Nikah gratis? Nikah gratis. Emang di Indonesia nggak nikah gratis? Emang kita bayar? Bayar penghulu, ya kan. Ya mungkin, tapi kan tuntutan. Sampean sudah nikah? Saya nggak tahu, saya belum pernah nikah gitu kan. Tapi katanya nikah gratis di sana, gitu? difasilitasi negara, biaya kesehatan gratis. Oke. Gitu kan. Terus pekerja di sana gajinya berkali-kali lipat gitu kan. Pendidikan sampai SMA juga gratis sama kayak di Indonesia. Sama kayak di Indonesia. Gitu. Okay. Terus karena di sana itu negaranya kaya banget akan minyak gitu ya, PDB-nya juga gede banget gitu ya. Teksnya tuh sampai 0 rupiah, bener nggak Rizdi? Gitu. Oke, di Qatar pakai rupiah juga ya? Enggak, enggak. Saya nol something gitu something. ya. Mata uang sana apa sih? Real. Ya udah pokoknya. Ya udah. 0 ya, tax rate-nya 0 gitu kan. Tax rate 0. Nah, bayangin warga kita kan kalau misalnya bulan Maret gitu kan, pas lapor SPT gitu kan, bulan Maret April tuh suka marah-marah gitu. Betul. Kan. Di sana nggak akan kejadian. Oh, kenapa? Nggak dipotong. Ya kan, fasilitas umum bagus. Mereka berarti nggak perlu lapor pajak atau tidak dipotong pajak? Nggak tahu. Pokoknya intinya bedanya apa? Kalau misalnya lu nggak ya udah kamu nggak kita potong pajak, tapi kamu lapor sebulan sekali gue lapor. Ya ini kan? Karena udah disuruh bayar, disuruh lapor pula ya. Gitu. Okay. Self assessment, ya kan? Iya, bener. Salah nih cara ngitungnya kena denda. Iya gitu. benar. Nih lebih bayar nih. Wah, susah. Di audit kita setahun gitu. Iya, lebih bayar. Nah, ini gimana nih? Menurut lu Qatar sebagai salah satu destinasi, mungkin bukan opsi pertama sebagai destinasi kalau mau keluar negeri. Tapi dengan segala fasilitas tadi, kotanya juga oke. Mungkin buat orang-orang yang middle class yang menuju ke upper class gitu, Mel. Rasanya ya kan, rasanya kayak lebih nyaman tinggal di sana. Karena kalau dibandingin sama di Indonesia, ya kan, menghadapi kemacetan Jakarta yang nggak kelar-kelar gitu. Oke. Satu, negaranya kaya itu betul, Qatar. Tapi emang Indonesia nggak kaya juga? Kaya memang. Cuman kan nggak trickle down ke bawah. Oke. Ini karena intervensi pemerintahnya tidak seperti Qatar atau? Ya nggak tahu. Banyak halnya. Itu bisa 2 hari kalau kita mau bahas ya kan, lebih gitu kan. Tapi kalau kita bandingin opsi pindah ke sana, menurut lu gimana? Oke. Kalau lu nanya personally ke gue ya. Satu, itu bukan negara tujuan pertama. Qatar mungkin ada di top 20 gue malah. Top 20 ada. Top 20 ada. Nomor satunya apa? Kanada dong. Sama seperti orang Indonesia pada umumnya middle class gitu. Pasti pengennya ke Kanada. Atau negara-negara Skandinavia gitu. Gak apa-apa duit pajaknya gede gitu. Tapi semuanya terjamin aman. Iya, sampai pensiun, sampai meninggal udah chill gitu. Nah, Indonesia juga tadi kan sebenarnya kaya ya gitu. Secara PDB juga kita top 20 lah ya di urutan di dunia, dan juga dari sisi ketergantungan kita sama natural resources nggak cuma di minyak. Kita kan masih punya banyak natural resources lain, dan kita juga lagi diversifikasi, pasar domestik kita cukup kuat, dan juga kita juga nggak malu-malu sama investasi asing gitu untuk masuk ke Indonesia. Cocok, bismillah komisaris. Tapi ngomongin wealth dari suatu negara, nggak pas kalau itu jadi satu-satunya faktor untuk lu menentukan gue mau kesini karena ini negara kaya gitu. Karena nggak dipajakin. Faktor lain pertama kita lihat dari sisi wealth dan economics dulu ya. Bismillah, pengganti Sri Mulyani.
Nah, dengan negara tersebut kaya, pasti ada juga kesenjangan sosial di sana. Nah, di Indonesia yang gue pelajari, which gue super duper middle class dan working class juga di sini, kita itu saat ini lagi ada di generasi yang tebel di level kita, working class. Dan kesenjangan sosialnya kalau cek ada yang namanya Wealth Inequality Database dan juga reportnya World Bank, kesenjangan sosial kita tuh tidak se-ekstrim Qatar. Tidak se-ekstrim Qatar. Di Qatar itu super ekstrim, mereka super kaya, tapi super ekstrim juga, Chan. Yang bawahnya juga terlalu jauh. Lebih parahnya, mobilisasi kelas sosial justru lebih susah. Kalau lu mau naik dari kelas bawah ke kelas menengah, tengah atau dari kelas tengah apalagi mau ke kelas atas, itu lebih susah dibanding di Indonesia. Oh gitu. Jadi jangan lu pikir gue mediocre di sini, gue middle class di Indonesia, lu pindah ke Qatar, gue bisa nih berjuang naik kelas. Enggak, boro-boro dari situ. Ternyata. Berat banget. Oke. Jadi disparity-nya besar sekali. Disparity-nya besar. Dan dari pertimbangan tersebut gitu. Apakah itu jadi sesuatu yang bikin orang Indonesia tertarik buat ke Qatar? Gue rasa sih enggak. Orang Indonesia tuh either mempertimbangkan mereka bisa naik kelas, jadi raja di negara yang shitty banget. Sorry, ini bakal kena demonetize nggak? Oh enggak ya. Nggak bisa demonetize juga. Oh nggak bisa demonetize juga. Negara yang hancur banget, tapi jadi raja, jadi kaya raya di situ, atau jadi servant in heaven. Iya, jadi pembantu tapi di surga. Ya udah nggak apa-apa, pajak gue dipotong pemerintah tinggi-tinggi. Tapi ekstrim banget ya pilihannya kayak gitu ya. Yang tengah-tengah juga ada sebenarnya, mungkin di Eropa gitu ya. Mungkin nggak perlu kaya-kaya banget, tapi ya udah menghabiskan masa pensiun di sana gitu kan. Tapi lu tahu biaya pensiun di Eropa berapa nggak sih? Oh, mahal juga. Wah, makanya negaranya campur tangan di duit pensiunnya. Iya. Sebagai contoh ekstrimnya, gue pernah nonton di TikToknya siapa gitu ya. Sekaya-kayanya orang Indonesia, Pak Hartono lah atau siapa lah. Ya, sekaya-kayanya orang Indonesia, mereka tuh masih kerja loh. Dibanding sama orang kaya lama di Eropa yang bisa 12 minggu main ski doang. Gak mikir itu mau ngapain. Jadi level orang kayanya Indonesia sama orang kaya Eropa very different level. Pak Hartono beda lah. Yep. Itu terlalu ekstrim contohnya. Tapi dia masih main bridge lah. Dia masih jadi atlet bridge kan. Menang kan kemarin Asian Games. Nah, tapi itu sih satu lagi mungkin di Qatar yang mungkin jadi cons-nya adalah isu human rights kalau gua ngelihatnya. Contoh paling deket tuh kemarin waktu mereka nyelenggarain Piala Dunia. Oh iya, benar-benar. Piala Dunia itu waktu mereka bikin di Qatar, megah banget ya. Tapi dalam konstruksi stadionnya, penyelenggaraannya itu katanya banyak worker yang meninggal. Banyak banget worker yang meninggal dan kayak itu kan dikritik banget gitu kan. Dan bukan itu yang paling mengerikannya. Yang paling mengerikannya adalah orang-orang yang coba untuk menyuarakan soal isu ini itu hilang tiba-tiba. Gue follow satu jurnalis sepak bola di Twitter namanya Grand Wall. Itu dia meninggal ketika dia lagi ngeliput berita di Qatar. Tiba-tiba nggak nge-tweet aja. Orang nggak tahu beritanya meninggalnya kenapa. Pokoknya tiba-tiba vanish gitu. Ini ada 37 kematian selama penyelenggaraan Piala Dunianya. Itu sebelumnya juga lebih banyak ya. Yang terdeteksi ribuan. Yang nggak terdeteksi ribuan ya kan. Mereka bisa kayak kayak kita bikin Piala Dunia Messi juara bla bla gitu. Tapi ya kan mengerikan ya tiba-tiba kalau misalnya. Tapi mungkin bukan negara yang cocok untuk aktivis human rights. Ya, nggak ada kontras di sana makanya kan. Kalau di Indonesia cocok untuk aktivis human rights. Kita juga meninggal sih, jadi ya sama aja ya. Ya. Nah, tapi pertanyaan gue tadi terkait statistik kematian di Qatar ketika Piala Dunia itu. Di negara-negara lain yang jadi penyelenggara Piala Dunia juga enggak sebanyak itu yang meninggal. Enggak notable gitu. Ada yang meninggal ditembak karena gol bunuh diri kan zaman dulu kan. Sebentar. Iya, tapi itu mafia kan. Itu mafia. Oke. Enggak sebanyak di Qatar lagi. Enggak sebanyak di Qatar. Tapi kan jadi notable karena yang mati satu gitu kan. Kalau di Qatar jadi kayak statistik aja yang mati ribuan kan. Ya udah biasa aja gitu. Just another business as usual. Bikin rumah juga sering banyak yang mati kok, Pak. Iya, bener. Tumbal proyek ya. Iya, tumbal proyek banyak. Emang harus gitu. Ini tusun enggak gitu? nyawa orang keluarganya nonton kan? Oh iya, maaf untuk keluarga korban. Anyway,
Kayaknya udah cukup ya, kita takut ngomong terlalu bahaya lagi. Tapi ada satu segmen yang gue suka nih kemarin nih. Apa? Segmennya adalah reaction ya kan. Nah ini tim udah mulai bener nih milihin videonya kemarin gitu. Lu aja yang buka atau? Gue yang buka deh. Okay. Kita reaction terhadap sesuatu ya. Let's see. Ini video ya Rizky ya. Betul. Bang, apa bener? Dulu kerja Rodi itu sebenarnya digaji sama Belanda, cuma dikorupsi orang Indo. Menarik nih. Dari dulu kita diajarin sejarah kalau kita dipaksa buat kerja Rodi. Kerja tapi nggak digaji sama Belanda. Masa iya sih sejarah kita diganti buat nutupin korupsi? Ini mah sejarahnya Madagaskar. Terus main sama Kompasiana dan Historia. Zaman dulu ada orang Belanda yang namanya Dendels. Yang ini orangnya. Saya masih inget nih, dulu diajarin di pelajaran sejarah. Dia nyuruh orang Indonesia bikin jalan Anyer Panarukan yang jaraknya 1000 km. Panjang banget nih jalan. Dan katanya nggak dibayar, makanya disebut kerja Rodi. Ternyata plot twist, Dendels itu udah ngasih dana 30.000 ringgit buat mandor, pekerja, alat, konsumsi. Kalau sekarang sih 30.000 ringgit itu sekitar 105 juta rupiah. Tapi ingat, ini tahunnya tahun 1808. Zaman dulu duit segitu, gede banget. Nah, dana 30.000 ringgit ini dikasih ke bupati buat diurus. Bupatinya orang Indonesia. Orang Indonesia. Harus di-highlight. Dendels ke bupati ada, tapi bukti penyerahan dari bupati ke pekerja nih yang nggak ada. Kalau pertanyaannya, duitnya kemana? Padahal catatan keuangan Dendels tentang pengeluaran ini lumayan lengkap nih, kamu bisa lihat sendiri. Dan ternyata Dendels ini sangat anti sama koruptor, benci banget dia. Kalau menurut kau gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Iya, lu tau gak kenapa namanya kerja Rodi Anyer Panarukan itu? Tadi karena nggak dibayar. Bukan. Apa? Karena dia bangun jalan Rodi. Oh. Gitu. Itu. Kayak gak tau gue ngasal aja barusan. Gitu. Ternyata praktek-praktek ini udah terjadi zaman dulu, bukan eksklusif milik generasi sekarang gitu ya, bukan eksklusif miliknya Orde Baru doang. Berarti garis batas tadi tuh sebenarnya lebih tua lagi dibanding ini ya. Gitu ya. Mungkin ini OG-nya ya, OG Indonesia korup egois gitu. Tukang maling gila gitu. Sih, menurut gitu. Gua sih. Ya orang bangun jalan ya kan buat kemaslahatan masa depan. Kita nikmati sampai sekarang jalannya, nggak dibayar. Dan duitnya ditilep sendiri. Duitnya ditilep sendiri. Cari tahu siapa bupatinya, ya kan? Sepanjang Anyer Panarukan itu berarti dong tersangkanya kan semua. Iya. Oke. Ya nggak capek gitu. Ya Indonesia ternyata udah rusak dari dulu. Ya ada satu lagi. Oh ada 2 video. Ada satu lagi. Satunya itu dari X. Coba ya kita buka. Widih. Wow. Ini meme bukan? Ini meme apa beneran? Kayaknya ini bohongan. Bohong sih. Lagi OTW. Ya ini sebenarnya berita yang sempat digadang-gadang ya. Buat yang nonton ini ada poster pilih Anies Basuki Gubernur DKI. Nah ini kalau jadi gubernur dong. Soalnya kan ada aturan. Gubernur. Karena ada aturan orang yang sudah terpilih menjadi gubernur itu tidak boleh menjadi wakil. Itu pretty clear itu aturannya. Jadi nggak bisa tuh wakil cagup sama cawagup Anies sama Ahok tuh nggak bisa. Kalau kata Mas Anies, kita tunggu dari konstitusi. Mas Anies bilang kita tunggu konstitusi. Yang mau kemarin, cara main yang sama. Iya, playbook. Oh iya, sekarang kan ada ini ya, bisa ada cara itu ya. Iya. Kita goyang aja konstitusinya. Family office. Iya. Tapi gimana? Jadi Anies, Ahok misalnya kejadian gitu ya. Gue sih ngerasanya lebih enak jadi co-governor daripada cagup cawagup. Iya, dua-duanya yaudah yang satu pegang Jakarta Barat, Jakarta Selatan, yang satu pegang Jatim sama Jakarta Utara. Iya. Gitu. Enggak, sorry. Sorry, jangan. Yang satu pegang Jakarta Utara sama Barat. Iya. Yang satu Timur sama Selatan. Wah, cocok. Yeah. Gue tahu segmennya siapa. Yang gitu Jakarta kan. Utara sama Jakarta Barat pasti yang Ahok. Iya, gitu. Makanya ya? cocok kan? Lebih cocok dari co-governor sih menurut Iya, gua. betul, Daripada PJ Gubernur. Oh, ada pusat. Bapak Heru Heru Budi. Budi. Iya, bertiga udah. Ya. Jakarta Pusat. Rumah gue itu. Oh iya, Heru Budi aja pusat enak gitu ya. kan. Iya kan pusat. Oke, terlepas dari apanya, tapi ini ide yang menarik gitu ya, karena memang Pak Ahok sendiri ya kemarin Big Alpha diundang juga untuk beberapa sesi sama Pak Ahok gitu ya. Thank you banget Pak Ahok gitu. Nanti kapan-kapan Pak Ahok main ke sini ya. Nah, memang sekarang beliau lagi coba untuk kayak representing dirinya lagi. Ya, punya sesi Ask Ahok Anything. Oke. Terus di YouTube juga dia punya series gitu ya, ngebahas isu-isu sosial, ekonomi segala macam. Nah, kayaknya dia lagi berusaha untuk bilang ke masyarakat luas bahwa gua nih udah pernah S3 nih di Makobrimob.
gitu. Gue udah Ahok yang sekarang udah beda. LinkedIn-nya /ex-administrator negara /ex-komisaris /influencer sekarang. Iya gitu. sekarang gitu Okay. ya kan. Tapi di sisi lain juga Mas Anies ini ya namanya incumbent susah dikalahkan. Betul. Mungkin cukup sekian episode kali ini. Thank you banget Amel udah mau mengisi kursi yang ditinggalkan Tirta. Hopefully nanti minggu depan kita bisa taping episode baru lagi. Yeah. Sekali lagi jangan lupa untuk follow di sosial media kita gitu ya, TikTok, Instagram. Kalian nggak mau bikin vote juga gitu? Amel sama Tirta lebih oke yang mana nih? Enggak usah. Enggak. Oh Tirta bos lo ya. Oke. Sorry ya Tirta, sorry banget nih. Follow semua sosial media kita, Instagram, TikTok, Twitter, subscribe juga YouTube channel kita. Support kita supaya kita bisa tambah gede dan kita bisa kasih info-info menarik semua buat kalian. Oke? Bye-bye. Bye.